Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia seringkali melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sehingga menyebabkan dosa. Kita biasanya meremehkan dosa-dosa yang diperbuat, terutama dosa kecil. Namun tahukah kalian, dua dosa kecil yang sering kita sepelekan justru membawa siksa kubur? Dosa yang bagaimanakah itu? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dosa memiliki tingkatan yang berbeda, maka hukumannya di dunia dan di akhirat juga beragam. Dasar dari dosa yaitu meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan dosa kecil hingga dosa besar. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, dosa besar ialah dosa yang di dalamnya terdapat kezaliman antara dirinya dan orang lain. Sedangkan dosa kecil ialah yang di dalamnya ada kezaliman antara dirinya dan Allah. Dosa besar ada yang diampuni dan tidak diampuni. Yang tidak diampuni berupa syirik atau menyekutukan Allah. Sedangkan yang bisa diampuni adalah selainnya. Manusia seringkali mengabaikan dosa kecil dan takut dosa besar. Tapi tahukah kamu bahwa ada dua dosa kecil yang apabila disepelekan akan membawa siksa kubur yang amat pedih? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah atau adu domba. Kemudian beliau mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua, lalu menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukannya? Beliau SAW menjawab, semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bahri menjelaskan maksud dari hadis tersebut adalah dua dosa itu menurut mereka orang yang disiksa dalam kubur bukanlah dosa besar. Dosa itu dianggap kecil dan diremehkan, padahal sebenarnya dosa itu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dari hadis tersebut, dosa yang pertama adalah tidak menjaga air kencing. Air kencing manusia termasuk najis. Jadi apabila badan, pakaian, dan tempat terkena air kencing, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Perlu kita pahami bersama bahwa tidak menjaga atau menutupi dari buang air kecil yang biasa kita sepelekan ternyata dapat menimbulkan siksa kubur. Seperti halnya dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Hadis riwayat Daruqutni. Perihal air kencing, kita mendapat keringanan dalam membersihkannya, berbeda dengan umat-umat sebelumnya, termasuk Bani Israel. Pada zaman dahulu, bila pakaian mereka terkena najis, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mensucikan kembali pakaian tersebut adalah dengan memotong bagian yang terkena najis. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami
Beliau membawa tameng kulit di tangannya, lalu beliau meletakkannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, lalu buang air menghadap kepadanya, yakni menggunakan tameng itu sebagai penutup pen. Sebagian orang berkata atau mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat orang ini, dia buang air seperti wanita buang air. Yakni beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga aurat ketika buang air pen. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasihan engkau, tidakkah engkau tahu siksa yang menimpa seorang lelaki Bani Israel? Jika air kencing mengenai mereka, mereka biasa mengguntingnya dengan gunting. Lalu lelaki itu melarang mereka, sehingga dia disiksa di dalam kuburnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dosa yang kedua yaitu namimah atau biasa disebut dengan adu domba, yang berarti menyebarkan suatu berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Perbuatan ini termasuk akhlak yang tidak terpuji, sama halnya dengan ghibah, fitnah, dan hasud. Berbicara mengenai lisan memang tidak ada habisnya. Banyak bahaya yang dapat ditimbulkan olehnya jika seseorang tidak dapat mengontrol atau menjaga lisannya. Seperti halnya dalam hadis yang menjelaskan tentang hukum namimah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Muttafaq alaihi. Di era media sosial saat sekarang ini, namimah makin dianggap remeh, padahal bisa mendatangkan siksa yang amat pedih di alam kubur. Dan dalam hadis tersebut juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Jika ia tidak masuk surga, maka tidak ada tempat baginya di akhirat kecuali di neraka. Sahabat beriman, Islam adalah agama yang sempurna dan membawa kedamaian serta memperbaiki kehidupan di muka bumi. Semua perkara yang dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat telah dijelaskan. Sebagai orang yang beriman, biasakan untuk hidup bersih dan mengatakan perkataan yang benar, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.